Iya, tanya apa? Iya, yang kemarin kan terakhir kali aku pernah telepon ke Cece kan, yang nanyain persyaratan nikah di Hong Kong gimana, kayak gitu kan. Nah, terus kan niatnya aku ada planning kan mau nikah tahun depan. Tapi ternyata tiba-tiba aku di interminate kemarin. Nah, aku tuh lagi bingung. Aku harus cari majikan dulu, terus pulang ke Indo, sementara buat kerja, terus sambil urus-urus surat kayak dokumen-dokumen buat nikah aku sama pacar aku di Hong Kong, atau aku pulang ke Indo dulu, terus nanti dia beliin tiket pesawat buat aku, nanti aku kayak pakai visa turis datang ke Hong Kong buat nikah, terus pulang ke Indo lagi buat tunggu visa yang presiden itu. Itu menurut Caca gimana ya? Soalnya aku nggak tahu, ini tiba-tiba banget aku di interminate kemarin, terus kayak aku masih bingung mau cari majikan dulu atau pulang dulu kayak gitu, karena kan waktunya cuma kayak 14 hari. Berapa hari ya sebelum? 14. Iya, tapi kan dia cuma ngasih aku kayak sekitar 11 atau 12 hari lah. Malah 10 hari mungkin. Makanya aku bingung, itu gimana ya, Cek? Opsi dua-duanya itu boleh dipakai, tinggal sampean mau ambil yang mana gitu. Kalau sampean suaminya, calon suaminya siap untuk menikahi sampean, segera untuk apply, ya kan? Apply untuk daftar nikah. Nanti sampean santai dulu di rumah, yang penting sampean nyantai, nyaman kayak gitu ya. Namanya proses itu kan perlu waktu. Terus nanti kalau sudah ada jadwal pernikahan, baru sampean datang ke Hong Kong. Kalau sudah ada jadwal pernikahan, tinggal sampean masuk ke Hong Kong, terus menghadiri upacara pernikahan, sampean pasti akan dikasih visa turis 30 hari. Selepas 30 hari, sampean harus pulang dulu, karena suami kan harus ngurus proses visa dependent, supaya visanya sampean tidak bambet kayak gitu loh. Ya enggak? Gitu. Jadi nanti mungkin sampai di rumah estimasi kalau dari kedua belah pihak persyaratan tidak ada masalah, sampai mungkin di rumah 1 bulan visa sudah bisa turun, maksimal 2 bulan lah kayak gitu. Gitu. Berarti cuma diberi waktu 30 hari buat visa turis itu ya. Terus harus urus-urus kayak visa buat ke Hong Kong kayak gitu enggak ya dari Indonya? Enggak usah. Masuk ke Hong Kong itu kan bisa pakai visa turis. Gitu, berarti bebas ya, cuma datang aja kayak gitu kan, kayak Bangkok kayak gitu, bebas bisa. Iya, jadi nanti kan sampean masuk ke Hong Kong itu kan sekalian, kalau sampean bojone sudah daftar apply nikah, otomatis kan ada surat pengajuan untuk menghadiri pernikahan antara kedua belah mempelai, nama sampean dan nama suami kayak gitu. Makanya contoh ya, sampean dapat jadwal untuk pernikahan itu, contoh bulan 1 tanggal 15. Jadi nanti sampean bisa prepare bulan 1 tanggal 10 masuk ke Hong Kong, tinggal tunjukkan aja ke imigrasi Hong Kong waktu di bandara itu, saya mau ke Hong Kong untuk menghadiri pernikahan. Ini undangan nikahnya kayak gitu kan. Nah, terus habis itu nanti akan dikasih 30 hari sampean visanya. Nah, terus habis itu sampean melakukan pernikahan di tanggal 15 Januari. Terus habis itu selepas melakukan pernikahan itu kan sudah ada surat nikah, ya enggak? Nah, kalau sudah ada surat nikah, langsung suaminya suruh melengkapi semua persyaratan untuk proses ke imigrasi mengajukan visa dependent. Begitu juga sampean juga harus mempersiapkan persyaratan seperti yang diperlukan KK, KTP, akte. Status sampean menikah, janda atau masih gadis? Gadis, oke. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah KTP yang berbentuk kartu biru, bukan lembaran kayak gitu ya. Terus KK, akte, dan surat izin suami. Surat izin suami? Surat izin orang tua yang diketahui balai desa, kayak gitu. Berarti itu bikinnya di balai desa ya, surat izin orang tua buat menikah. Intinya sampean warga negara, anak dari ini sebagai wali orang tua mengizinkan anaknya itu untuk melakukan pernikahan di Hong Kong, terus diketahui oleh balai desa nih, kayak gitu aja. Berarti cuma balai desa aja ya, Cek? Iya, begitu aja sih, persyaratannya sangat simpel. Kalau misalkan buat nikahnya itu dokumennya apa aja ya? Kalau nikah hanya paspor sampean. Kalau sampean sekarang sudah nggak ada visa karena di interminate, paspor aja. Ya. Gitu. Kalau sampean masih kerja, perlu paspor, kontrak kerja,
visa, dan Hongkong ID. Berhubung sampean sekarang udah selesai di interminit dengan tiba-tiba, otomatis kan kontrak sampean udah nggak berlaku tuh. Jadi yang berlaku hanya paspornya aja, kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan daftar sekarang buat nikahnya itu emang bisa ya? Bisa. Dari daftar sekarang. online dulu, masuk ke websitenya www.gov.hk kayak gitu ya. Terus nanti masuk ke merit registrasi kayak gitu. Tinggal masukkan aja data sampean, terus data pasangan kayak gitu. Terus nanti tinggal atur, kalau bisa sih di Satin atau Dunmun. Jangan ambil di Admiralty atau TST kayak gitu ya, karena terlalu padat di sono jadwalnya. Oh, berarti cuma 2 itu ya yang di Satin, kalau nggak di Dunmun. Saran saya seperti itu. Oh gitu. Berarti nggak perlu ID ya, cuma paspor aja? Nggak, kalau sampai udah selesai kontrak berarti cuma paspor aja. Yang penting paspornya tidak kurang dari 6 bulan. Oh, terus katanya cowok aku tuh harus nunggu 15 hari dulu terus baru bisa dapet kayak jadwal pernikahan. Gitu. Bener. Berarti kalau mungkin kapanpun sebenarnya bisa ya dokumennya itu, cuma maksudnya daftarnya bisa, terus tinggal tunggu jadwalnya gitu ya. Tapi kata harus itu bikin surat keterangan belum nikah itu emang harus ya? KTP itu Mbak KTP itu kan ada keterangan yang sudah ditranslate pakai bahasa Inggris. KTP itu kan ada status sampean single belum menikah kayak gitu kan. Nah, karena KTP kita itu kan dalam bentuk bahasa Indonesia, jadi harus ditranslate dulu dalam bentuk bahasa Inggris. Boleh ditranslate di KJRI kayak gitu. Oh, itu yang KTP Indonya cuma ditranslate. Yang perlu ditranslate itu KTP KK, surat izin orang tua, itu perlu ditranslate semuanya. Cuma waktu pendaftaran di merit register yang diperlukan itu paspor dan Hongkong ID, paspor dan KTP Indonesia sampean plus translatean yang menyatakan sampean itu statusnya belum menikah gitu Mbak Oh gitu. Karena kan orang Hongkong, orang Hongkong nggak bisa melihat bahasa Indonesia kan, tulisan Indonesia, jadi harus perlu ditranslate kayak gitu loh, gitu. Oh gitu. Enggak, katanya kan harus dari KUA loh yang keterangan masih single itu. Katanya dia butuh itu kalau belum menikah. Kata siapa? Kata cowok aku harus ada dokumen itu. Dia ngeyel terus aku bilang nggak perlu dokumen itu karena kan cuma paspor terus Hongkong ID tuh kita udah bisa daftarin pernikahan. Tapi dia ngeyel loh harus ada surat dari KUA keterangan belum menikah, katanya dia begitu. Makanya aku bingung. Padahal kemarin aku lihat orang-orang kok pada nggak pakai itu, tapi dia masih ngeyel. Tapi sudah daftar belum bojone sampean? Ini mau daftar, makanya aku tanya ke Cece dulu apa yang harus disiapin kayak gitu. Soalnya kan aku harus pulang kan, makanya sebelum aku pulang tuh mau ngobrolin ini dulu, mau gimana, mau cari majikan atau aku pulang nunggu jadwal buat nikah atau gimana kayak gitu. Oke Mbak, tak ambil alih karena istriku malah saya layalan. Jadi kalau suami sampean meminta surat izin sampean belum menikah, ya lampirin aja tinggal. Kalau mintanya KUA ya udah sampean minta dari KUA. Sebenarnya surat keterangan bahwa sampean belum menikah itu, dengerin saya ngomong dulu, sampean kan nanya. Oke? Jadi kalau sampean meminta surat izin belum menikah, itu sebenarnya kantor desa pun sudah bisa. Karena catatan sampean itu tidak ada di KUA kalau sampean belum menikah. Bisa dipahami nggak? Makanya yang meleges adalah pemerintah setempat, yaitu desa. Itu yang dinamakan kalau di Hongkong surat single. Jadi Hongkong itu walaupun sudah bercerai, itu harus dinyatakan ada juga surat single bahwa selama tanggal sekian dan tanggal sekian itu tidak berstatus menikah dan single. Nah itu yang diminta sama suami sampean karena dia bertanya sama lembaga nikah merit register. Makanya yang sampean siapkan ya, yang pertama ya KTP, kemudian KK, kemudian akte, surat izin orang tua untuk melakukan pernikahan, dan surat keterangan dari desa bahwa sampean belum pernah menikah. 5. Sampean translate ke dalam bahasa Inggris
Untuk persyaratan menikah yang digunakan nanti surat izin orang tua sama surat keterangan dari desa bahwa sampean belum menikah. Dua itu ditranslate KTP paspor sampean. Itu untuk menikahnya. KTP KK akte itu untuk dependent visa. Nah, kalau sampean di intermediate hari ini, berarti sampean ada sisa waktu 14 hari. Tapi walaupun sampean pulang ke Indonesia, suami sampean bisa daftar. Yang penting kopian paspor dan KTP sampean suaminya pegang. Kopian paspor sama apa kok? Pokoknya ya data pribadi sampean. KTP Hongkong sama paspor calon suami sampean pegang. Kok KTP Hongkong? Oke. Ya, buat nikah. KTP itu nggak perlu udah off. Loh, paspor kan Iya, ada. KTP. Lah ya wis identitasnya itu kan yang penting kan kalau dibutuhkan kan dikasih. Jadi sampean tinggal pulang, nanti dia yang mau jadwal karena dia apply-nya kan dia pasti ngisi pasangan couple-nya. Yang suaminya ya datanya dia sendiri, yang perempuan datanya sampean. Nah, data sampean nanti booking. Nah, setelah booking, kalau misalnya sampean nggak ada di Hong Kong, otomatis dia yang datang. Dia yang menyerahkan. Ya, booking ketemu tanggalnya, dia menyerahkan berkas-berkas. Berkas-berkas dirasa sudah perlu, sudah fix sama lembaga nikah, baru sampean keluar jadwal nikahnya kapan. Baru setelah keluar jadwal nikahnya kapan, ya sampean dari jadwal nikah itu sampean berangkat tiket untuk membeli tiket. Di misalnya tanggalnya 14 sampai nikah. Ya, sampean arrange tiketnya tanggal 12 apa tanggal 10 tambah 11. Jadi sampean bawa kopiannya surat undangan nikah. Jadi masuk ke imigrasi, nih saya mau nikah dengan suami saya ini. Itu connect di imigrasi, sampean dikasih masuk. Bisa dapat 2 minggu, bisa dapat 1 bulan sampean menikah. Nah, setelah menikah, visanya sampean sudah selesai urusan, pulang lagi Indonesia. Tunggu visanya di Indonesia. Visa turun, sampean bawa visanya, sampean berangkat ke Hong Kong wis dadi dadai. Oke. Nah, komplit. Berarti sudah lengkap. Jelas. Iya jelas. Tapi yang belum jelas itu yang dokumen itu harus ditranslatein ke Indonesia ke KJRI kan? Nggak harus. Mau translate lembaga translate di Indonesia boleh, saya bantu boleh. Di translate di Hong Kong sendiri per lembarnya 600 Hong Kong dolar juga boleh. Lembaga translate itu boleh kemana-mana, nggak harus ke KJRI. Ke KJRI juga boleh. Kalau sampean translate-nya ke KJRI sedangkan sampean pulang di Indonesia, siapa yang ngurusi? Bojo sampean tahan nggak? Kalau bojone tahan, oke. Biayanya lebih murah. Kalau bojone sampean tahan, ya mending sampean yang ngurusin translate-nya di Indonesia. Kalau mau ngurusin sendiri tak kasih tahu. Kalau pingin dibantu saya, ya ayo. So simple sekali. Kalau mau dibantu itu gimana Pol nanti? Ya udah, kasih PDF-nya semuanya, KTP, KK, akte, surat-surat itu tadi yang saya sebutkan 5 biji. Tak translate, tak kasih ke sampean. Jadi sampean bisa kasih ke suami dalam bentuk PDF, bisa kasih aslinya. Kirim ke Hong Kong kalau nanti urusan KTP. Jadi yang sampean kirim aslinya sebenarnya nggak usah semuanya. Cukup surat izin orang tua, kemudian sampean belum dinyatakan belum menikah oleh pemerintah daerah setempat, kelurahan, cope, wis itu aja. Dibuat syarat pernikahan dia. Dan itu nanti aslinya harus dibawa pada saat sampean sama suaminya booking. Sampean nggak ikut kan di Indonesia, suaminya datang sama bawa berkas itu komplit. Nah, gitu ceritanya. Suami sampean yang datang, wis gampang, simple, sederhana. Oh iya, makasih. Oh iya, kemarin kan aku telepon, takutnya kan nanti di Indonesia kalau susah dihubungin pokoknya, karena kan kemarin aku telepon checklist, WhatsApp juga checklist. Dia mau nanya ada nomor lain nggak? Soalnya kan takutnya aku minta bantuan kayak gitu. Nah, channel YouTube saya sampai nonton nggak? Ini kan nomor telepon di channel YouTube istri saya. Di channel YouTube saya kalau Sandro Jabrik ada juga.
Ya, iya, soalnya aku telepon ke nomor ini kemarin checklist, tak kira ganti nomor. enggak, nomornya kita punya 3 Mbak, bahkan 4. Cuman kan yang kita publish cuman 2. Di channelnya YouTube Bojoku yang ini, yang di channel YouTubeku ada sendiri. Bukan yang jalur privat atau pribadi, karena yang telepon kan banyak sekali, terkadang kita juga ada urusan gitu loh Mbak. Nggak ada masalah, tanggal dan semuanya sama kan, nggak ada persoalan kan? Iya, nggak ada. Aman, beres itu kelar. Kalau sampean nggak ingin pisah sama suaminya, ya suruh ngejeng suaminya lo. Nah setelah dijeng baru nikah, itu boleh. Oh, boleh juga katanya. Kalau misalkan dijeng sama aku sendiri nggak bisa. Kata siapa? Kata siapa? Gitu juga kok. Kata siapa? Kata malaikat? Apa kata Gusti Allah? Apa kata temennya? Kan repot ini. Kadang-kadang informasi itu simpang siur, terus sampean mendengarkan jadinya bingung. Boleh sampean dijeng suami, bisa turun, nah baru nanti melaksanakan pernikahan setelah beberapa bulan, ya boleh. Cuman kalau dijeng suami, artinya saya memberikan saran untuk sampean berbuat banyak dosa, karena kan belum ada hubungan. Sayanya kalau yang menganjurkan seperti itu. Tapi sebenarnya Hongkong kan gak mikir itu. Ya, saya cuma ngomong aja sama sampean. Kalau seandainya tidak segera menikah ya nggak apa-apa, dijeng suami, siri dulu kan boleh. Nek siri kan nggak perlu apa-apa. Kan kayak gitu. Iya. Siri dulu panggil ustadz. Bapak ibunya pakai video call. Nikah by video call kan sekarang boleh. Yang penting kan walinya menyaksikan. Iya. Wali hakim itu ya boleh. Wis terserah, bebas sampean. Sampean tanya saya tak kasih opsi banyak. Iya. Iya, akhirnya punya pilihan. Nah, pilihannya banyak. Gak usah khawatir, yang disesuaikan dengan sampean. Apakah ikut akidah? Tapi kondisi hamil enggak? Apa melanggar? Oh ya, kondisi hamil enggak, ditanyain bojoku. Oh enggak. Oh enggak, ya aman. Jadi mau berdasarkan akidah, mau berdasarkan agama, mau berdasarkan dosanya yang sedikit apa dosanya banyak, menyesuaikan sesuai kebutuhan sampean sing piye. Kita bisa. Oke. Iya, paling aku minta bantuan buat translatein sama bikin ke PDF itu. Kayaknya nanti. Ya, nggak ada masalah. Kebetulan kan ya minggu depan. Iya. Pokoknya kontak-kontak aja. Bisa dibantu. Iya. Soalnya nanti tanggal 15 kita yang ngurusin nikah kok. Oh, tanggal berapa? 15. Kalau sampean mau ikut acara jadi saksi biar tahu bagaimana seperti apa. Tanggal 15 bulan ini kan ya? Ya, tanggal 15 ada, 17 ada, 20 ada, komplit jadwalnya kita, Mbak. Bulan ini rame. Aku kayaknya boleh deh kalau boleh ikut. Boleh, nanti nemenin istriku. Nelpon sama bojoku ini. Kalau yang di 15 besok di Admiralty, 17 besok di TST, yang 20 di Dunmun. Aku soalnya di Yomate sih. Kalau misalkan Admiralty atau TST kayaknya bisa. Selama sampean kosong kepingin tahu prosedur dan prosesnya nanti bisa. Jadi sampean sebelum menjalankan itu wis paham gitu. Sebelum melakukan itu sangat paham. Boleh pengalamannya sampean. Boleh. Gak ada masalah sama berarti kita. Nanti gimana ya Po itu? Gimana maksudnya gimana? Iya, ketemunya di mana kalau mau? Ya WA sama bojoku, karena saya tanggal 15 saya masih ada, tanggal 16 mungkin saya terbang ke Indonesia. Nanti yang 17 sama 20 telepon aja istriku. Kalau sama yang mau yang 15 sama saya bisa. Iya. Oh iya, paling 15 sih itu, soalnya takut mepet. Tanggal 21 aku pulang. Malah anak overstay itu yang nikah, kan keren. Oh. Seru lagi ceritanya, Mbak. Wes. WA nanti ke nomor saya 52429909 atau 54791077 boleh. Wes, nanti di WA aja. Oke? 5 berapa? Boleh tahu nomornya berapa tadi? Belum ngecek. Nanti di WA, nanti kita WA.
Oke. Makasih ya, Pak ya. Sama Ya. cucunya, makasih. Udah bantu. Ya, sehat selalu, semangat. Pokoknya saya mendukung sampai untuk naik ke level berikutnya. Dadai Hongkong. Makasih. Oke, Bye-bye. bye-bye. Buat teman-teman, wah, yang mendapatkan jodoh dan pasangan, bagaimana dengan Anda, Mbok? Apa? Jodoh dan pasangan? Aku tidak ada dalam doa itu. Oh, tidak Aku ada dalam doa. kesehatan dan kebahagiaan serta anak-anak kelak. Kita gitu aja ya, teman-teman. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Apapun yang terjadi, nggak usah bingung, nggak usah panik. Dan satu hal ya, kata orang, omongannya orang, apa yang disampaikan orang, ditelaah dulu, ya, disaring dulu, dikelola dulu, dilogika dulu, dinalar dulu. Oke, gitu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.